Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Selasa 8 Februari 2022 dengan judul Ujian yang Menghasilkan Ketekunan bagian yang pertama. Bacaan kita terambil dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat 2 dan 4 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah Yakobus memperkenalkan siapa dirinya dan kepada siapa suratnya ditujukan, maka kita langsung diajak untuk membahas mengenai pergumulan. Mengapa Yakobus langsung fokus pada masalah pergumulan? Hal ini mungkin sekali karena orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen yang tersebar ke berbagai tempat pada masa itu mengalami penganiayaan yang berat. Oleh sebab itu tidak heran jika masalah pergumulan itu diangkat di bagian awal surat ini. Dalam ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jika kita membaca ayat ini, rasanya ada yang janggal. Mengapa dikatakan bahwa jatuh ke dalam pencobaan dianggap sebagai suatu kebahagiaan? Adakah di antara kita yang merasa senang ketika kita sedang dalam pergumulan? Jadi, apa sesungguhnya maksud dari tulisan tersebut? Jawabannya dapat kita temukan di ayat 3, di mana dikatakan di sana, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi agar kita naik kelas. Seperti ketika kita sekolah dulu, tentu ada ujian-ujian yang diberikan oleh guru-guru kita agar kita bisa naik ke jenjang berikutnya ketika kita bisa menyelesaikan ujian-ujian itu dengan baik. Demikian juga ujian hidup yang Tuhan izinkan terjadi, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi membuat kita bisa menjadi pribadi dengan kualitas kerohanian yang lebih baik. Selanjutnya dalam ayat 4 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi berbagai pergumulan di dalam hidup ini? Satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa di dalam hidup ini ada banyak sekali pergumulan. Dan pergumulan itu terjadi karena kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Tetapi pergumulan tidak selalu berakibat negatif. Ketika kita menghadapi pergumulan itu dengan kesadaran bahwa hal ini mendewasakan kita dan kita mau taat kepada Tuhan, maka pergumulan hidup akan memperkuat otot-otot rohani kita dan Tuhan yang akan membawa kita di dalam kekuatan rohani yang semakin lama semakin kokoh. Prosesnya ada di dalam ayat 3 dan 4, yaitu iman kita diuji. Dan ketika kita bisa melewati ujian iman tersebut, maka menghasilkan ketekunan. Kemudian ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, di mana akhirnya kita menjadi seperti apa yang dikatakan Yakobus. Kita menjadi sungguh-sungguh sempurna, seperti tidak kekurangan dalam hal apapun juga. Amin.